Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan cerita misteri Satria, yang pada hari ini kita akan masuk di episode ke-8, yang mana saya bercerita tentang rumah kontrakan saya dulu deh. Rumah kontrakan saya dulu, saya ngontrak setelah nikah tahun 2001. Saya menikah, kemudian kita langsung misah sama orang tua saya maupun orang tua istri. Kita langsung ngontrak di Jalan Bangau. Kebetulan waktu itu rumah Jalan Bangau itu sedang dibangun, dan pas kebetulan kita selesai nikah, kebetulan rumah kontrakan tersebut selesai. Nah, pada saat itu kita langsung tuh ngontrak, tapi bapak tersebut maunya ngontrak langsung 3 tahun kalau nggak salah, langsung 3 tahun. Kita langsung 3 tahun kontrak. Kemudian berjalannya waktu, kan saya bekerja di Kompas malam, pulang malam, yang saya ceritakan waktu itu yang ada hantu-hantu di masjid, di Jalan Irian. Kemudian saya ngontrak di Jalan Bangau kebetulan itu ya. Kemudian setiap pulang malam, biasalah seperti biasa, pada saat itu tahun anak saya lahir itu 2021 akhir Desember. Terus saya karena masih bayi ya, terus kita ditemenin sama ibu mertua almarhum Ibu Jubaidah Hasim. Itu beliau selalu nemenin istri saya kalau malam, karena kan saya pulang pasti sampai rumah itu sekitar jam 1, jam 2 lah, rata-rata jam 1, jam 2 baru sampai rumah. Nah itu, pada saat itu kebetulan saya sudah dapat motor ya, 2021 akhir, 2022 lah jatuhnya, tahun 2022 bulan Februari. Itu anak saya baru berapa bulan ya, jadi lahir baru berapa bulan. Kemudian saya bawa motor, kebetulan waktu itu dapat Mega Pro dari kantor. Kemudian saya pulang nih dari kantor, ceritanya kan kita capek nih malam, capek banget gitu kan. Cuman seperti biasa, saya tuh kalau pulang kerja atau malam tuh saya nggak pernah langsung tidur gitu, itu ya kita sampai rumah biasa beres-beres. Kebetulan biasanya ritual saya ketika kalau pulang kerja itu kan cuci tangan, cuci kaki, wudhu lah gitu ya, terus baru sholat. Kalau saya belum sholat isya, saya sholat isya. Tapi kalau sudah di kantor ya saya tidak sholat isya, langsung tidur, habis wudhu langsung rebahan tidur gitu ya. Nah kebetulan malam itu saya pulang, ketok-ketok pintu, ibu mertua saya almarhum itu masih ngaji di dekat ruangan. Kan ada 2 kamar ya di kontrakan saya, itu ada 2 kamar. Kamar yang pertama buat tempat tidur saya dan istri, kamar tidur kedua tuh buat tempat kulkas dan lain-lain. Itu termasuk ibu mertua suka tidur di situ. Cuman pada saat itu ibu mertua lagi ngaji di ruang tamu gitu kan. Saya pulang, saya salam, kemudian saya biasanya ritual tadi wudhu dan basuh-basuh, bersih-bersih lah gitu, tidak saya lakukan karena saya capek banget. Saya langsung rebahan. Nah rebahan itu di kamar yang kedua itu, yang tempat biasa taruh kulkas dan lain-lain ya, barang-barang itu kan di sana ada kayak ini di atas ini ada tempat kontrol, kotak kontrol buat listrik dan lain-lain. Nah itu tidak tertutup. Nah kebetulan saya tidur di bawahnya persis kotak tersebut, kotak tempat atas itu. Saya tiduran aja sih, belum tiduran, nggak tiduran aja. Belum 2 menit atau 1 menit lebih dikit saya tiduran, rebahan kan saya nggak tidur ya. Cuman begini lah, ngadap ke atas begitu, tiba-tiba buak dari lubang atas tadi itu, lubang atas itu langsung buak gitu, kayak saya wah ya Allah, astagfirullahaladzim, kayak diinjek kaki besar banget hitam. Saya tahan begini, wah ya Allah apa ini, sampai dada saya tuh kayaknya karena besar sekali, kaki besar gitu, buak gitu nimpa ke dada saya. Saya tarik, saya tahan gitu kan, saya nggak bisa. Allah, saya sampai gitu kan, saya sebut nama Allah, tapi nggak bisa juga karena tekanannya kencang sekali itu. Tiba-tiba kan gitu kan, mungkin ibu mertua saya tuh ngelihat gitu, kenapa itu mantu saya gitu kan,
Saya masih begini kayak orang kesulitan kan, tidur begini saya nahan begini kan, udah ada saya tahan nih kaki ini saya pegang, kayak saya pegang gitu kan. Ibu mertua saya datang nyamperin, saya masih ngeliat ibu mertua saya karena saya kan sadar, bener sadar bukan kalau ada orang bilang dulu, kalau orang Jawa bilang ketindihan, saya nggak ketindihan karena saya belum tidur gitu, belum. Kalau tidur terus kemudian ada itu kemungkinan ketindihan, cuman kalau saya tidak tidur saya begini aja, saya tahan, saya masih melek, masih sadar gitu. Terus kalau ibu mertua saya ngelihat, kenapa tuh kan saya gitu kan, kayak orang kesulitan napas tuh, tuh ibu mertua saya datang sambil bawa sajadah dikebut-kebutin di atas dada saya gitu, dikebut-kebut, pergi kata ibu mertua. Mungkin juga ngelihat juga kali ya, saya nggak paham. Ibu mertua saya emang rajin ngaji, rajin ibadah dan lain-lain, jadi ngelihat begitu dikebut-kebutin gitu kan, kebutin berapa menit kemudian, saya lepas, ya Allah, astagfirullahaladzim. Kata ibu saya kan, saya manggilnya mami, ya mi, atau mi ada kaki di atas nih bu, ya kata mami udah, wudu, sholat kata mami gitu kan. Akhirnya saya wudu, saya sholat 2 rakaat pada saat tempat yang itu juga. Terus sampai pagi saya tidur juga tetap situ, saya nggak takut karena saya pikir wah ini gangguan aja, karena kan di sana ibu mertua tidur sama anak saya masih bayi. Ya, makanya ditemani sama ibu mertua. Saya bilang, ibu, mami temenin istri saya namanya Ita, temenin Ita aja sama Dania, saya bilang gitu. Jadi mami di kamar sebelah, saya di situ tetap tidur. Kamu nggak apa-apa katanya? Nggak apa-apa nih, udah saya sholat pagi dah kan, udah pagi hari lah ya. Terus saya cerita dengan biasa pagi-pagi kan banyak bapak-bapak pada ngumpul di bawah gitu kan, kayaknya kan karena merasuk malam. Saya pagi jam 8 jam 9 udah bangun, itu saya udah ngobrol-ngobrol sama tetangga, dan saya ngobrol sama yang punya, namanya almarhum Pak Sakib. Ngobrol saya, Pak, mohon maaf Pak, saya bilang, apakah dulu di situ ada tempat atau bekas pohon atau apapun? Pak Sakib bilang nggak ada apa-apa gitu kan, mungkin dia nama itu. Tapi karena ada yang dengar tuh tetangga, wah enggak, itu ada pohon mangga. Jadi dulu tuh di belakang tempat persis saya tidur tadi, dan itu ada pohon mangga besar yang ditebang, agak susah dulu zaman itu, tapi akhirnya bisa ketebang. Nah itulah mungkin ya penghuninya tersebut masih belum rela untuk dibangun rumah, dan saya lah kena efeknya dari itu. Dan itu kejadian itu bukan hanya sekali, artinya di tahun 2022 awal itu sama terakhir ketika saya mau pindah, itu juga sama persis, kejadian yang sama persis. Tapi waktu itu saya tidak ada ibu mertua, cuman saya masih bisa sanggup baca ayat kursi, akhirnya hilang. Nah itulah teman-teman, itu cerita saya di kontrakan saya di Jalan Bangau. Semoga bermanfaat aja cerita-cerita ini, supaya kita tahu aja bahwa makhluk gaib itu memang banyak di sekitar kita, dan kita harus waspada dengan segala, kita harus berserah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita dilindungi dari segala bentuk ancaman tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.